Nah, kemudian di sini ada penggunaan bahan bakar alternatif. Nah, anak-anak perhatikan, tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Nah, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, anak-anak, jadi selain sebagai sumber makanan tadi, ternyata singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, salah satunya adalah bahan bakar ya yang dikenal dengan bioetanol. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% saja dari total volume bensin tadi. Kemudian manfaat penggunaannya adalah bahan bakar alternatif bioetanol ini ya. Nah, untuk kendaraan bermotor. Nah, manfaatnya yang pertama, untuk pembakarannya lebih sempurna. Kemudian yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Dan yang ketiga, tarikan mesin lebih ringan. Yang keempat, suara mesin lebih halus. Nah, jadi anak-anak, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa singkong selain sebagai olahan sumber makanan atau olahan makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari, ternyata di sini singkong juga bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Ya. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya tadi ya dari singkong tersebut. Yang pertama ada pembakaran lebih sempurna, kemudian yang kedua gas buang menjadi lebih bersih, kemudian tarikan mesin lebih ringan, dan yang terakhir suara mesin lebih halus. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari bahan bakar alternatif yang terbuat dari singkong tadi ya. Nah, kemudian yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin dan mengurangi ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Ya, jadi ini adalah beberapa manfaat dari singkong sebagai alat energi alternatif atau bahan energi alternatif. Nah, anak-anak, selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lotar, kelapa, dan padi. Jadi, anak-anak, selain singkong tadi ya, ternyata sumber bioetanol ini dapat berupa ubi jalar, ya, ada tebu dan lain sebagainya. Nah, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, anak-anak, bioetanol ini adalah maksudnya ya makanan yang mengandung banyak pemanisnya atau mengandung banyak gula ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu ada tebu, ada jagung ya, ada sorghum manis, ada sagu, ada gula aren, kemudian nipah, lotar, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini sumber bioetanol yang cukup potensial ya atau banyak digunakan oleh masyarakat itu adalah singkong ya, atau dia lebih banyak dikembangkan di Indonesia ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari sumber bioetanol yang sudah Ibu bilang tadi. Jadi ada tumbuhan singkong. Nah, ini singkong ya yang berwarna kuning. Jadi singkong di sini dia ada yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna ungu. Nah, ini adalah contoh singkong yang berwarna ungu. Kemudian ini adalah gambar tebu. Ini jagung dan yang ini adalah sorghum biji. Nah, jadi ini adalah sumber makanan ya atau sumber tanaman yang dari bioetanol ya, mengandung makanan-makanan yang manis ya. Nah, kemudian selain itu juga ada padi ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan sorghum biji. Nah, ini yang sudah menjadi bijinya atau yang sudah dipanen. Kemudian ada padi dan ada, nah ini pohon aren ya. Nah, ini ada pohon kelapa. Nah, itu tadi.
tumbuhan-tumbuhan yang termasuk ke dalam sumber bioetanol. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau setengahnya, yaitu 20% ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima ya. Nah, nanti anak-anak bisa ringkas materi kita hari ini di buku catatan kalian untuk kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Salam Maria. Sekarang kalian tutup buku temanya ya, bereskan bukunya ya. Buku tema, buku LKS ya, jangan lupa dibereskan. Kemudian setelah itu kita akan ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ini tadi ya pembelajaran yang sudah kita pelajari di tema 2 subtema ketiga, pembelajaran yang kelima. Nanti kalian bisa belajar kembali di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kemudian kalian bisa bagikan link pembelajaran kita hari ini kepada teman-teman kalian yang ada di rumah masing-masing, sehingga mereka juga bisa belajar bersama kita di video pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran tematik berikutnya, yaitu di pembelajaran ke-6. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bergembira tentunya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.